Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan isi proposal rencana usaha sayuran hidroponik Fresh Farm yang akan saya jalani. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang usaha, yang kedua aspek pasar, dan yang ketiga analisis finansial. Latar belakang saya mendirikan usaha ini yaitu banyaknya permintaan sayuran sehat di daerah perkotaan dengan keterbatasan lahan yang ada. Tujuannya, menganalisis aspek pasar pada usaha sayuran hidroponik, menganalisis aspek yuridis, teknis, organisasi, dan manajemen dalam usaha sayuran hidroponik, menganalisis dampak lingkungan pada usaha sayuran hidroponik, dan menganalisis modal dan pendapatan pada usaha sayuran hidroponik. Manfaatnya yaitu dapat mengetahui aspek pasar pada sayuran hidroponik, dapat menetapkan aspek yuridis, teknis, organisasi, dan manajemen dalam rencana usaha sayuran hidroponik, dapat mengetahui dampak lingkungan pada usaha sayuran hidroponik, dan mampu menganalisis modal dan pendapatan pada rencana usaha sayuran hidroponik. Selanjutnya ada aspek pasar. Pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha adalah dengan merencanakan dan memanajemen yang baik dalam memasarkan produk, maka kegiatan pemasaran akan berjalan dengan baik dan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha. Permintaan sayuran hidroponik daerah Kota Padang pada saat ini masih cukup tinggi. Pemasaran dilakukan ke berbagai swalayan yang ada di Kota Padang dan juga dipasarkan ke beberapa rumah warga. Harga jual sayuran relatif bagus mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Pangsa pasar sasaran utama dalam menjalankan produk yang disediakan Fresh Farm adalah masyarakat dan juga tengkulak sayuran di Sumatera Barat. Sasaran pasar Fresh Farm tidak hanya konsumen lokal, tetapi juga keluar daerah seperti Kota Solo, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Bukit Tinggi, hingga Payakumbuh. Rencana penjualan produk sayuran organik Fresh Farm ini adalah dengan mempromosikan produk sayuran melalui media sosial dan marketplace. Selanjutnya ada taktik pemasaran atau marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan Fresh Farm ini merupakan produk sayuran sehat yang mempunyai zat dan vitamin yang terkandung di dalamnya. Sayuran memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, seperti mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit kanker, menyehatkan kulit, sumber energi, dan juga membersihkan racun dalam tubuh. Produk ini dijual dengan kemasan yang berlabel agar konsumen lebih percaya kepada produk yang dipasarkan. Yang kedua ada price. Harga produk sayuran hidroponik ini sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. Fresh Farm juga memberikan jaminan apabila produk yang dijual tidak memenuhi standar, maka konsumen bisa memberikan setengah harga untuk produk yang dijual. Produk Fresh Farm ini dijual di lokasi usaha pasar-pasar Kota Padang dan beberapa outlet kerjasamanya serta melalui media sosial. Yang ketiga ada place. Lokasi usaha Fresh Farm ini berada di Jalan Jati Kampung Halaman, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Yang terakhir ada promotion. Agar produk dari Fresh Farm ini dikenal masyarakat luas, maka perlu adanya promosi. Media sosial adalah cara Fresh Farm memperkenalkan produk yang dijualnya kepada konsumen, seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Selain melalui media sosial, Fresh Farm juga melakukan promosi di marketplace dan dengan mengikuti pameran-pameran produk pertanian yang diadakan. Fresh Farm juga melakukan promosi melalui mulut ke mulut karena lebih gampang menyebarkan usaha. Selain itu ada segmentasi pasar. Pemasaran yang akan dicapai dalam usaha Fresh Farm ini meliputi beberapa segmentasi pasar, yaitu segmentasi berdasarkan geografi dan segmentasi berdasarkan demografi. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografi. Dalam segmentasi geografis, usaha Fresh Farm akan menargetkan semua pasar di wilayah Sumatera Barat, terutama wilayah perkotaan, di mana wilayah ini kurang memproduksi sayuran sehat dikarenakan berkurangnya lahan pertanian. Selain itu,
Tempat didirikannya usaha Fresh Farm ini dinilai cukup strategis karena merupakan daerah sentral sayuran di Kota Padang sehingga tidak sulit untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan demografi. Secara demografi, Fresh Farm menargetkan semua kalangan masyarakat yang ada di Sumatera Barat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi sayuran bagi kesehatan. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama yaitu modal investasi. Modal investasi adalah modal yang dipakai untuk membiayai pendirian suatu perusahaan, pembelian bangunan dan lahan, pembelian peralatan dan mesin, modal berupa saham ataupun reksadana, dan barang modal lainnya. Investasi yang dibutuhkan untuk budidaya dan perbanyakan budidaya sayuran hidroponik sebagai berikut. Terdapat beberapa kebutuhan modal investasi sebagai berikut dengan total 34.745.500. Yang kedua ada modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk menjalankan dan membiayai operasional usaha yang sifatnya tidak tetap atau habis dalam satu kali pakai proses produksi. Contohnya, untuk pembelian input produksi seperti pupuk, bibit, pestisida, obat-obatan, peralatan produksi, dan sebagainya. Kebutuhan modal kerja pada usaha saya yaitu sebagai berikut dengan total 4.208.000. Selanjutnya ada pelunasan pinjaman. Sebelumnya saya memiliki sumber pendanaan yang terdiri atas modal sendiri sebesar 30% dan juga modal pinjaman sebesar 70%. Pelunasan pinjaman dibayarkan dengan biaya pokok sebesar 23.524.900 dengan bunga 1.646.743. Jadi, pengembalian biaya dalam pelunasan pinjaman sebesar Rp125.858.215. Selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan merupakan sejumlah output keuangan dari keseluruhan hasil usaha pokok produk yang dilakukan dinyatakan dengan jumlah produk atau nilai uang. Penerimaan secara sederhana merupakan jumlah uang yang diterima oleh Fresh Farm dari hasil penjualan produk. Secara sistematis, analisis penerimaan menggunakan rumus jumlah produk dikali dengan penerimaan total. Penerimaan Fresh Farm setiap tahunnya yaitu sebesar 100 juta per tahun. Selanjutnya ada proyek laba rugi. Analisis laba rugi merupakan proyeksi laba atau rugi yang bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan dari suatu proyek atau usaha yang akan dijalankan dan mengetahui perkembangan laba usaha setiap tahunnya. Perhitungan laba rugi ini akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan usaha yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap cash flow.